Selamat pagi sobat pelajar, selamat datang lagi di channel saya. Hari ini saya akan menceritakan dan juga akan memberikan tips pada kalian semua cara menentukan sampel ya. Sebelumnya kita sudah pernah ya di video saya yang sebelumnya saya sudah membuatkan tata cara pengacakan pada RAK maupun RAN. Nah, di sini saya punya contoh pengacakan dari hasil RAK di mana saya punya blok 1, blok 2 dan blok 3. Nah, dalam blok ini terdapat 9 kombinasi perlakuan ada di blok 1, kemudian blok 2 juga sama ada 9 kombinasi perlakuan, dan blok 3 juga sama ada 9 kombinasi perlakuan. Nah, yang harus saudara pahami adalah satu kotak ini. Nah, setiap kotak ini dalam RAK itu dinamakan unit. Begitu juga RAN itu juga dinamakan unit. Nah, dalam satu unit ini ya, dalam satu unit ini nanti pada lahan bukan berarti ini hanya satu tanaman ya, tetapi terdiri dari beberapa tanaman. Jadi dalam satu unit itu misalnya saya isikan 20 sampel. Jadi ada 21 tanaman di dalam satu unit ini. Nah, kemudian berapa sih jumlah yang harus saya amati? Nah, jika di dalam satu unit ini terdiri dari 21 sampel. Nah, misalnya satu unit itu adalah ini. Saya buatkan seperti ini. Ini adalah satu unit saja. T ini saya anggap tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3 hingga tanaman yang ke 21. Nah, yang tengah ini saya berikan kotak. Kenapa? Karena yang kotak ini merupakan tanaman sampel saya yang akan saya amati. Nah, kenapa kok nggak semua tanamannya diamati? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman dalam proses pengamatan dan pengambilan sampel yang akan kita amati dan dimasukkan ke dalam data kita. Jadi, dalam satu unit itu terdiri dari 21 sampel. Nah, dari 21 sampel ini yang diamati hanyalah 10% saja, 10%. Artinya dalam 10% ini kalau kita kalikan 21 itu sama dengan 2,1 tanaman. Jadi kalau kita buat dalam satu unit itu 21 sampel, berarti 10%-nya kan 2,1. Nah, 2,1 itu kan nggak bisa dibagi ya, satu tanaman ya pasti satu tanaman. Otomatis 2,1 tanaman itu artinya 3 tanaman sampel. Jadi yang saya amati dari 20 tanaman yang ada dalam satu unit ini adalah hanya 3 sampel saja. Jadi hanya tanaman 1, tanaman 2 dan tanaman 3. Seperti itu. Yang samping kanan kiri ini enggak saya amati. Kenapa? Karena pasti akan berbeda teman-teman. Apalagi RAK ya. RAK itu biasanya lingkungannya tidak terkendali. Jadi kita harus ngambil tanaman yang tengah. Karena kalau yang di pinggir kita khawatirkan jumlah sinar, jumlah cahaya, kemudian siklus iklim, angin dan sebagainya itu berbeda. Sehingga kita harus ngambil di bagian tengah karena jaraknya sama, kemudian cahaya yang ia dapatkan sama ya, tidak terdapat cahaya yang paling banyak atau seperti apapun itu. Yang jelas tanaman sampel yang kita ambil adalah tanaman yang tengah. Nah, sedangkan untuk tanaman yang mahal bagaimana? Ya, tanaman mahal itu boleh satu sampel saja. Misalnya tanaman kelapa sawit ya, misalnya tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini kalau kita beli ya, mendatangkan dari PPKS atau shop window, itu otomatis harganya mahal. Nah, saat kita sudah di pre atau nursery itu juga sampelnya juga mahal harganya. Jadi kita boleh satu sampel saja, tetapi dengan catatan. Jika tanaman itu hanya satu sampel, maka tanaman itu wajib hidup. Jadi tidak boleh ada yang mati. Itu adalah ketentuan ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh atau sangat menghindari tanaman mati. Jadi tanaman tersebut itu wajib hidup. Karena sebagai bahan dasar untuk kita mengamati. Jika kita hanya punya satu sampel saja untuk diukur panjang, lebar dan sebagainya. Jadi sebenarnya sampel itu yang kita amati adalah 10% ya dari total populasi dalam satu unit, minimal 3 tanaman. Kalau misalnya saya ingin amati 6 yang ada di sini, silahkan diperkenankan. Kalian boleh mengamati 6-6-nya. Biar datanya lebih banyak seperti itu, silahkan boleh. Tapi secara standar minimal itu adalah 10%. Tetapi jika untuk tanamannya terlalu mahal atau mungkin hewannya terlalu mahal untuk didapatkan sulit, boleh satu sampel saja dengan catatan
wajib hidup seperti itu. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham ya? Sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Yang penting saudara bisa menyimaknya dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya saya juga akan sedikit menjelaskan tentang layout perlakuan. Kemarin ada yang request dan tanya, Kak, gimana sih kalau saya punya layout lahan, gimana sih kelihatannya di lapang tuh bentuknya seperti apa? Nah, misalnya saya punya layoutnya seperti ini. Nah, saat saya di lapangan, saya akan membuat layoutnya seperti hidup atau nyata ya. Jadi bentuknya seperti ini nantinya. Nah, di sini saya punya layout perlakuan. Nah, saya punya layout perlakuan seperti ini. Layout perlakuan saya dari hasil yang tadi yang sudah ada di hasil rancangan pengacakan. Nah, maka ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3. Nah, ini saya letakkan dalam satu bedengan. Keterangannya ada di bawah ya. Jadi ada panjang bedengan, lebar bedengan, jarak antar blok, jarak antar unit, panjang satu potrai, lebar satu potrai, dan sebagainya. Arahnya arah utara ya, jadi ke sini ada arah utara seperti itu. Jadi di lapangan bentuknya seperti ini. Nah, lahannya butuh berapa banyak ya, sesuai dengan keterangan. Kalau misalnya ini bukan bedengan, misalnya sawah atau tegalan ya sudah, mungkin ini satu bedeng, K1 B2-nya, K1 B1-nya satu bedengan, ini satu bedengan. Jadi menyesuaikan dengan jenis tanaman dan bentuk lahan yang akan kita gunakan seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih.